Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan video kali ini, kita kembali lagi dalam pembelajaran masa pandemi COVID-19 dengan pemaparan materi bidang studi pendidikan agama Islam dengan mengangkat tema busana muslim. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait tentang bagaimana busana yang sesuai atau yang diajarkan serta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita melangkah kepada pembahasan Quran surah Al-A'raf ayat 26. Sini dijelaskan bagaimana fungsi pakaian itu sendiri. Allah menciptakan dan menurunkan pakaian sebagai perhiasan dan fungsi utamanya adalah untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Di sini pada video ini dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasat taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Jadi fungsi pakaian sudah dijelaskan adalah untuk menutupi aurat dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itu adalah yang lebih baik bagimu. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Jadi dalam ayat ini menjelaskan fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat dan perhiasan bagi semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan aturan dan adabnya masing-masing. Kemudian dilanjutkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudanina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayya'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi ini adalah ayat yang berkaitan tentang perintah untuk mengenakan jilbab atau untuk menutup auratnya dengan mengenakan jilbab ke seluruh tubuh mereka, agar mereka, jadi ada dua fungsinya, agar mereka yang pertama mudah dikenali dan yang kedua adalah sehingga mereka tidak diganggu. Jadi fungsi jilbab pada dasarnya adalah sebagai identitas, mudah dikenali dia seorang muslim, dan untuk menghindarkan dari sifat-sifat pelecehan yang dapat merugikan diri sendiri. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Yang pertama kita lanjut. Yang pertama adalah adab berpakaian. Adalah menampilkan kepribadian dalam berbusana yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan serta selaras dengan ketentuan ajaran Islam. Jadi adab berpakaian merupakan cerminan atau kepribadian bagi seorang muslim dengan memperlihatkan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Dia pantas, kemudian indah dan tidak berlebihan dalam berpakaian. Inilah yang akan kita bahas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fungsi pakaian yang pertama adalah fungsi pakaian untuk menutup aurat. Yang dimaksud aurat adalah batas pandang yang tidak boleh nampak baik pada laki-laki maupun perempuan, yang tidak boleh nampak yang bukan mahramnya. Sebagaimana kita ketahui, kalau perempuan aurat
dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kalau laki-laki yang termasuk aurat adalah seluruh tubuh mulai dari pusat sampai dengan lutut. Ya. Jadi batasan auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut, selebihnya bukan aurat, tapi lebih mengarah kepada etika dan adab dalam berpakaian. Sebagai perhiasan dan keindahan. Jadi fungsi pakaian kedua adalah perhiasan dan memperindah diri atau mempercantik diri. Kemudian perangkat untuk beribadah kepada Allah, ya, senantiasa menjaga ibadah kita dan sekaligus beribadah kepada Allah. Jadi fungsi pakaian adalah untuk beribadah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kemudian yang keempat, melindungi tubuh dari baik dari debu, penyakit maupun sinar matahari. Penutup aurat dan perhiasan. Dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26. Tadi sudah dibahasakan pada video awal pembelajaran. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup aurat dan perhiasan. Ini tadi sudah kita jelaskan, ya. Kemudian sebagai pelindung tubuh, dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yatimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas. Jadi saya garis bawah, Dia menjadikan pakaian bagimu yang memelihara dari panas matahari, yang memeliharamu dalam peperangan, demikian Allah menyempurnakan nikmatnya. Jadi jenis pakaian itu ada dua, yaitu memeliharamu dari panas matahari, dan kemudian yang kedua, pakaian yang terbuat dari bahan besi sebagai pelindung dalam peperangan membela agama Allah. Firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Jadi berdasarkan Quran surah An-Nur ayat 31, ini adalah perintah atau seruan kepada kaum perempuan atau wanita, hendaklah mereka menahan pandangannya, kemudian memelihara kemaluannya atau kehormatannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya secara berlebih kecuali yang biasa nampak atau yang wajar terlihat, dan hendaklah mereka menutupi kain kudung ke dadanya. Oke. Quran surah Al-Ahzab ayat 59, ini perintah tentang menutup aurat, sudah dibacakan tadi. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay urafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu,
dan istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Supaya kenapa? Supaya mereka mudah dikenal dan tidak diganggu. Sekarang kita lihat gambar perbedaan antara kerudung, jilbab, dan hijab. Nah, yang pertama adalah kerudung atau khimar. Adalah kain yang menutup kepala, leher, dan dada. Ya. Kain yang menutup leher, kepala, dan dada. Kemudian yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian atau gamis. Ya, jadi jilbab ini ya, jilbab yang saya gambar. Oke, saya hapus dulu. Coba diperhatikan pada gambar batasan antara kerudung, khimar atau jilbab Oke, kerudung yang nampak pada gambar saya berikan garis. Kemudian yang termasuk jilbab, nih ya, ini termasuk jilbab atau gamis. Nah, jadi tidak semua hijab adalah jilbab. Jadi tidak semua hijab adalah jilbab, tetapi jilbab sudah pasti adalah hijab. Nah, di situ letak perbedaannya. Kemudian hijaban. Nah, ini biasa kita, jadi hijab itu adalah pembatas. Itulah makna daripada hijab. Kalau jilbab gamis, kemudian kalau kerudung adalah himar penutup kepala sampai dada. Adab berpakaian, ketika akan berpakaian diawali dengan doa. Kemudian berpakaian dimulai dari kanan saat melepas dari kiri. Jadi ketika dipakai dari kanan, kemudian dilepas dari kiri. Kemudian tawadu atau tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian, masih batas yang wajar. Kemudian pakaian yang dikenakan menutup aurat, tidak membentuk lekukan tubuh. Jadi tidak boleh menampilkan lekukan atau tonjolan-tonjolan pada bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh orang lain atau yang termasuk bagian daripada aurat. Pakaian yang dikenakan bersih dan rapi, ya. Kemudian bersih dari hadas atau kotoran, kemudian rapi, sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya ketika kita berpakaian maka sesuaikan dengan momennya atau waktunya. Jangan sampai pakaian kondangan dipakai, misalnya berpakaian ketika hendak bekerja atau bahkan hendak berkebun. Nah, ini kan tidak sesuai. Jadi sesuaikan dengan tema dan waktu dan kondisinya. Tidak terlalu mencolok dan menarik perhatian orang. Tidak boleh mencolok, ya. Tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang lain. Contoh pakaian pria yang menutup aurat. Ini ada beberapa contoh. Bisa kita lihat. Pakaian baju gamis untuk laki-laki. Ini adalah contoh beberapa gambar, ya. Kemudian batasan aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Nah, selebihnya adalah bukan aurat. Tapi misalnya kalau ada pertanyaan, Pak, bisakah kita berpakaian tidak mengenakan baju ketika dalam sholat? Maka tentu tidak boleh, walaupun bukan aurat tapi mengarah kepada etika atau adab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Batas aurat laki-laki bagian 1, karena diantara pusar sampai lutut adalah aurat. Ini hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Lelaki jangan lupa tutup auratmu. Aurat laki-laki adalah dari lutut hingga pusat. Tadi sudah dijelaskan.
Jika terbuka auratnya maka batal sholatnya, seperti gambar sebelah ini. Perhatikan, makanya terkadang kita sering menjumpai hal-hal seperti ini ya, ketika sholat pada bagian bokongnya atau punggungnya, karena pakaian atau baju yang digunakan sempit maka terlihatlah auratnya. Ini bisa membatalkan puasa, membatalkan sholat. Kemudian kesilapan atau kesalahan-kesalahan lelaki semasa menutup aurat. Nah, ini contoh ya. Ini juga perhatikan pada gambar, lutut terlihat karena menggunakan pakaian yang tidak menutupi aurat, kemudian bokong juga bagian punggung terlihat. Inilah sering terjadi baik kita jumpai dalam waktu sholat maupun di luar waktu sholat. Kemudian contoh pakaian wanita yang menutup aurat. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh pakaian wanita yang menutup aurat. Kemudian menutup aurat sesuai dengan syariah. Nah, sesuai dengan syariah atau yang dianjurkan, batas aurat muka. Jadi muka bukan auratnya, tapi dengan demikian kita tidak boleh menyalahkan bagi mereka teman-teman kita yang berhijab atau mengenakan niqab. Batasan aurat muka dan telapak tangan, menutupi dada, longgar tidak transparan, menutupi mata kaki. Ini perhatikan pada gambar. Kemudian gambar yang lain, khimar atau kerudung. Kemudian jilbab ya, jilbab. Ini jilbab ya, atau gamis. Ini khimar adalah kerudung menutup kepala dan dada. Tujuh konsep kudung Islamik yang wajib ada pada pendesain, penjual dan pembeli kudung. Yang pertama adalah tidak jarang ada pada gambar, karena kalau jarang nampaklah auratnya. Apa gunanya ya? Kemudian tidak ketat, tidak melekat, tidak singkat, tidak tertabarruj, jangan berhias untuk menarik perhatian orang lain. Tidak syuhrah, jangan mau berkudung pelik untuk lain dari yang lain atau berniat mau populer atau membanggakan diri, karena mungkin dia menganggap pakaian yang dia gunakan mahal. Dengan kata lain, ingin ria atau menampilkan kepada orang lain. Dan tidak tasyabuh, janganlah bertudung atau berkudung seperti kudung agama lain ya, jadi tidak boleh mencontoh atau meniru-niru agama lain atau tasyabuh. Kemudian kita melangkah daripada pembahasan, yaitu berpakaian yang senantiasa tanpa kita sadari terkadang salah. Kesalahan-kesalahan dalam berpakaian bagi seorang muslim. Perhatikan pada gambar, kain yang dipakai terlalu singkat. Nah, ini terlalu singkat artinya tidak menutupi pada bagian betis. Karena ini merupakan adalah aurat. Kemudian gambar B, kudung yang digunakan tidak menutupi dada. Ini juga kudungnya tidak menutupi dada. Harusnya menutupi dada ya, sampai sini. Kemudian kesalahan gambar C, kudung tidak menutupi dada. 1, lengan blus pendek. Ini
Ini cuma seperempat ya. Kemudian tidak bersarung kaki. Ini kain yang dipakai terlalu singkat atau dengan kata lain jangkis. Kesalahan gambar D, pakaian ketat dan menampakkan susu tubuh. Ya. Jadi dia ketat, kemudian menampakkan susu tubuh. Ini saya perhatikan, saya tampakkan pada gambar atau video ini melalui garis. Kemudian solekan yang jelas, dilihat lipstick. Ya, dengan kata lain glamor atau menor ya, terlalu nampak atau jelas sehingga menarik perhatian orang lain. Kesalahan pada gambar E, kudung tidak menutupi dada. Ya, tidak menutupi dada, tidak bersarung kaki. Artinya tidak pakai kaos kaki, karena ini termasuk aurat juga. Pakaian ketat menampakkan susu tubuh. Ini namanya susu tubuh. Blouse yang dipakai singkat atau jangkis, bajunya jangkis. Kesalahan gambar F, lengan blouse pendek. Ini tidak bersarung kaki, tidak pakai kaos kaki. Kain yang dipakai terbelah di depan atau slit. Ini dimaksud terbelah. Oke. Jadi nampak ya beberapa kesalahan-kesalahan seorang perempuan atau seorang wanita muslim dalam mengenakan pakaian. Kemudian menutup aurat bukan membalut. Jadi kalau menutup berarti tidak menampilkan lekukan atau tonjolan pada bagian anggota tubuh. Sedangkan membalut ini terlihat lengannya ketat ya, atau biasa orang katakan pakai manset. Nah ini agak longgar ya. Jadi di sini letak perbedaannya pada gambar. Hijab itu harus menutup dada, bukan cuma menutupi rambut. Jadi jangan setengah-setengah. Ini tidak menutup aurat, membungkus aurat, tidak sesuai perintah aturan. Kerudung, jilbab atau gamis yang benar. Jadi yang benar adalah gambar keempat. Jadi yang ketiga ini salah, tidak dibenarkan. Kemudian ada beberapa terkait gambar-gambar atau slogan-slogan yang memperlihatkan sindiran terhadap cara-cara seorang muslim mengenakan pakaian. Jadi tentu melalui video ini anak-anakku sekalian sudah bisa membedakan mana pakaian seorang muslim yang baik dan mana yang masih perlu diperbaiki atau dibenahi. Kemudian manfaat menutup aurat, yang pertama adalah menunjukkan identitas. Jadi sebagai identitas. Kemudian yang kedua, terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan atau pelecehan. Yang ketiga, menghindarkan diri dari dosa. Menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. 4, menghindarkan fitnah atau tuduhan. Kemudian yang kelima, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Ya, karena nafsu itu ada beberapa orang di sekeliling kita yang sering kita mungkin jumpai baik di televisi maupun di lingkungan sekitar. Ada yang suka sesama jenis, misalnya waria, wanita pria. Menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau bukan laki-laki murahan. Jadi menunjukkan kelasnya sebagai seorang muslim sejati, bahwasanya kita bukan muslim yang mampu ditawar-tawar atau istilahnya
musiman sesuai dengan maunya. Karena kita diatur sesuai dengan anjuran atau syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah melalui pada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan, baik sinar matahari maupun debu, bahkan penyakit yang lain. Mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita, supaya pasangannya tidak cemburu. Mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan, memberikan sesuatu yang spesial bagi suami atau istri kita, melindungi diri kita dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan, ya, menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita. Jadi inilah beberapa manfaat daripada menutup aurat. Adab berhias. Ini beberapa adab berhias, contoh-contoh. Tujuan berhias yang pertama adalah berdasarkan objeknya, kemudian berdasarkan subjeknya. Berhias yang diharamkan berdasarkan objeknya, berhias untuk misalnya untuk suami. Kemudian berhias di depan wanita dan lelaki yang mahramnya atau keluarganya ada hubungan darah. Kemudian berhias di depan lelaki bukan mahram. Berdasarkan subjeknya, berhias untuk diri sendiri. Berhias yang diharamkan antaranya adalah laki-laki. Jadi berhias untuk laki-laki diharamkan. Kemudian berhias yang diharamkan juga berlaku untuk perempuan bila mana misalnya dia berlebih. Berhias yang dianjurkan memulai sesuatu dari sebelah kanan, mencukur kumis, memotong kuku, mencuci jari jemari tangan dan kaki, merapikan jenggot, bersiwak atau menggosok gigi, istinsak, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan. Ini yang dianjurkan, yang boleh. Berkhitan, ya, berkhitan atau sunat, ya. Bersisir, menyisir rambut atau merapikan rambut. Bercelak, pakai celak, bukan pakai maskara atau yang sekarang lagi di zaman milenial menggunakan bulu mata lentik dan sebagainya secara berlebihan. Bukan itu yang dimaksud, ya, tapi masih di batas wajar. Berhias yang dibolehkan, memakai pakaian sutra bagi wanita, memakai pewarna kuku yang bukan cat bagi wanita, memakai perhiasan yang terbuat dari emas, perak dan batu-batuan bagi wanita. Kemudian perempuan yang berhias. Nah, ini contoh beberapa gambar perempuan yang berhias. Ini yang dibolehkan, ya. Nah, pria yang berhias ini masih batas wajar, diperbolehkan. Berhias yang diharamkan. Satu, untuk bagi perempuan dan juga untuk bagi laki-laki. Untuk yang perempuan diharamkan, misalnya memasang tato, menipiskan atau mencabut bulu alis, memotong atau mengikir gigi supaya cantik dan menyambung rambut, atau bersanggul, menggunduli rambut dan mengikir sela-sela gigi. Nah, inilah yang dilarang atau yang diharamkan bagi perempuan. Kemudian untuk laki-laki, memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya pakaian yang ada cuma satu-satunya, tidak ada lagi pakaian yang lain, mungkin karena kena musibah atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka boleh menggunakan sutra. Itu dalam kondisi tertentu. Tapi selama masih ada pakaian yang layak, yang lain, maka diharamkan memakai emas atau sutra. Kemudian
tato. Nah, ini tato dilarang, termasuk berhias, dilarang. Kenapa dilarang? Dalam ulama fikih menyatakan tato itu adalah najis disebabkan karena darah yang membeku yang tersekat di situ, di dalamnya. Karena tato menggunakan tinta yang bisa membahayakan diri sendiri. Kalau mungkin dihilangkan dengan pengobatan, wajib dihilangkan. Akan tetapi jika dalam proses menghilangkannya berakibat kecacatan yang buruk kepada anggota zahir seperti muka, tangan dan lain-lain, maka tidak wajib dihilangkan. Jadi kalau misalnya tato yang kita kenakan masih bisa dihilangkan, maka lebih baik dihilangkan jika tidak membahayakan atau tidak menimbulkan kecacatan pada bagian organ atau anggota tubuh. Dalam hal ini si pemilik tato harus benar-benar bertaubat dengan sepenuh hati dan jiwanya. Artinya tidak mengulangi lagi perbuatannya atau tidak menambah tatonya jika sudah terlanjur atau dalam kondisi yang sudah terlanjur dan tidak bisa untuk dihapus lagi karena bisa mengakibatkan kecacatan yang fatal. Ini ada beberapa gambar tato ya. Ini tidak diperbolehkan dalam agama. Ini contoh-contoh tato. Tato alami atau kerokan. Nah, ini kalau tato alami atau kerokan karena demi kesehatan, untuk kesehatan, bukan niat karena ingin mentato, tapi ini adalah fungsinya supaya kita memiliki badan yang bugar atau sehat karena mungkin masuk angin atau karena sedang demam atau flu, maka diperbolehkan. Menyambung rambut. Nah, menyambung rambut juga, sambung rambut atau disebut hair extension, yaitu penyambungan rambut menggunakan rambut asli atau dengan rambut sintetis atau buatan. Rambut merupakan benda hidup yang tumbuh dan harus terus memanjang sesuai perkembangan manusia. Pertumbuhan rambut yang makin hari terus memanjang sebetulnya merupakan pelepasan energi badan manusia. Di ujung rambut terdapat energi listrik tubuh. Buktinya, jika sebuah penggaris plastik digosok dengan rambut akan menghasilkan magnet yang bisa menarik serpihan kertas. Nah, bisa dicoba atau dilatih, atau yang ingin mencoba di rumahnya silakan jika memiliki mistar atau penggaris. Ini beberapa contoh gambar yang rambutnya sudah disambung atau hair extension. Menyambung rambut. Dalam hal menyambung rambut, para mazhab ulama Asy-Syafi'i telah menguraikannya dengan lebih jelas, yaitu tiada perbedaan pendapat ulama mengenai hukum haram menyambung rambut dengan rambut manusia. Ini karena menggunakan atau memanfaatkan rambut manusia adalah haram disebabkan kemuliaannya. Haram menyambung rambut dengan rambut bagi laki-laki dan perempuan. Jadi diharamkan ya menyambung rambut. Menyambung dan memakai rambut palsu, termasuk juga ini diharamkan, menyambung dan menggunakan rambut palsu. Menghitamkan uban, kecuali dengan warna lain, diperbolehkan. Haram bagi laki-laki dan perempuan mewarnakan janggut dan rambut dengan warna hitam. Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Jadi artinya boleh mewarnai uban atau rambut selain daripada warna hitam. Adapun ancaman bagi orang yang merubahnya dengan warna hitam disebut dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, yakunu qaumun yahdibuna fi akhir zamani bisawadi kahawa silil hamami la yarihuna raihah jannah. Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Ini tembolok atau jambulnya merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga.
Perbuatan menghitamkan uban mengandung unsur-unsur pemalsuan dan mengubah keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan warna hitam, seseorang dewasa akan kelihatan seperti remaja dan orang tua kelihatan muda. Hal tersebut tentu berlainan dari keadaan yang sebenarnya. Kemudian larangan mencabut uban. Ya, tentu juga mencabut uban dilarang sesuai dengan yang diriwayatkan hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin, tidaklah seseorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Jadi orang yang beruban akan ditinggikan derajatnya, kemudian dihitung sebagai suatu kebaikan. Sutra dan cincin emas bagi laki-laki. Hukum memakai pakaian yang dibuat dari benang sutra itu tergantung kepada pemakainya. Jika ia seorang perempuan adalah halal, tapi jika seorang laki-laki maka diharamkan. Dalil yang lain menunjukkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu sekalian memakai kain sutra, karena sesungguhnya orang yang telah memakainya di dunia maka nanti di akhirat tidak akan memakainya lagi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hikmah. Islam sebagai agama perjuangan dan kekuatan melindungi sifat keperwiraan laki-laki dari segala macam bentuk kelemahan, kejatuhan dan kemerosotan. Jadi laki-laki memiliki sifat keperwiraannya sebagai seorang laki-laki, maka tidak sepatutnya kita memperlihatkan kelemahan atau kemerosotan, gambaran daripada karakter misalnya seorang perempuan. Jadi seorang laki-laki tidak dibenarkan jika berpakaian layaknya seperti perempuan, begitupun sebaliknya. Seorang laki-laki yang oleh Allah telah diberi keistimewaan susunan anggotanya yang tidak seperti susunan keanggotaan wanita. Jadi dalam laki-laki diberikan keistimewaan pada bagian anggota tubuhnya, kemudian daripada penampakannya, perwatakannya, kemudian parasnya, maka tentu beda daripada seorang wanita. Di balik itu ada tujuan sosial. Salah satu bagian dari program Islam dalam rangka memberantas hidup bermewah-mewahan. Yang kedua, mencegah suatu kemerosotan yang akan menghancurkan umat, menyebabkan sikap permusuhan terhadap si kaya dan si miskin. Menyebabkan sikap permusuhan terhadap si kaya dan si miskin. Kemudian perbuatan mencabut alis termasuk dosa besar bagi wanita, karena kebanyakan dilakukan adalah wanita. Ini ya beberapa contoh ilustrasi orang wanita mencabut alis. Ini tidak dibenarkan. Nah, ini beberapa gambar alis seorang perempuan di zaman milenial sekarang dengan berbagai bentuk dan pola atau modelnya. Iya, ini beberapa contoh gambar ya. Ada yang model Batman, Superman, alis super, hero dunia. Nah, ini mengikir gigi atau menjarangkan gigi termasuk juga bagian daripada yang diharamkan atau dilarang oleh Allah, karena sama dengan tidak mensyukuri nikmat. Kemudian yang ketujuh, meniru gaya laki-laki dan perempuan. Nah, diharamkan ya seorang laki-laki meniru gaya perempuan, begitupun sebaliknya perempuan meniru gaya laki-laki. Nah, ada dalilnya. Rasulullah berkata telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Sahih riwayat Abu Daud nomor 4098. Ini contoh gambar waria, ini tidak dibenarkan dalam agama. Sosok laki-laki yang berpakaian atau berpenampilan layaknya seperti dengan perempuan. Iya. Ini ya beberapa deretan gambar
laki-laki atau waria, wanita pria berpakaian layaknya seperti perempuan, ini tidak dibenarkan dalam agama. Ya, laki-laki bersolek, kemudian laki-laki memakai pakaian minim. Nah, ini beberapa gambar ya, contoh-contoh. Contoh ini bukan berarti untuk dihujat, tapi menjadikan pembelajaran sebagai seorang muslim supaya kita lebih memahami, bukan untuk dihujat atau mengkerdilkan orang lain. Ini ya. Nah, baiklah, sekian daripada pemaparan materi kali ini. Semoga apa yang kita saksikan daripada materi ini bermanfaat, khususnya bagi anak-anakku dan rekan-rekan sekalian secara umum. Jika ada kesalahan-kesalahan atau koreksi, maka silakan diberikan komentar daripada video pembelajaran. Insyaallah ke depan kita akan memperbaiki jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.